Selamat datang di Sudut pandang. sudut pandang. Sudut pandang. Halo guys, di sini aku Safa lagi bareng sama Kang Zalnando. sama Kang. Sama Baing Mary. Yes. Ini sudut pandang ya. Iya. Sudut pandang. Ini sudut pandang apa dulu nih kita nih? Sudut pandang dari Akang berdua. Kan banyak ya Yes. sudut pandang. Iya benar. Iya. Sudut pandangnya jangan yang aneh-aneh ya. Kita yang santun-santun aja ya Kang ya. Yes. Oke. Pertama aku mau nanya dulu nih. Apa Kan Akang Ing sama Kang Zalnando nih punya latar belakang yang berbeda banget kan. Katakan yang satu Akang di pemain band gitu kan. Asik. Kang Zalnando ini di bola gitu. Iya, Terus jadi atlet sama entertain ya. nah, Yes. terus kenapa sih kalian bisa temenan gitu loh? Temenan. Wah. Berawal dari mana? Kisah kita berawal dari mana? Oke, saya yang jelasin ya duluan ya. Boleh. Kalau dari kita hidup di apa ya, kita hidup dan juga berkegiatan di sebuah kota yang menurut saya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, Benar. nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat gitu kan. Emang kota Bandung ini selalu apa ya, bersinergi lah ceritanya. Lain duk-dek tapi selalu ketemu lah dengan siapapun. Akhirnya ketika kita menjalani aktivitas masing-masing yang tidak dinyana, akhirnya ya ketemu lagi sampai akhirnya masa orang Bandung nggak ada sopan santunnya, nggak ada peribahasannya mah apa ya, tesilih tegur sapa kan orang Bandung mah somea ya kan, kasasahage pasti ngobrol we gitu kan, sampai akhirnya baik Zalnando selalu dipertemukan di sebuah kegiatan yang sama begitu. Jadi nggak sengaja gitu ya ketemunya, teh bisa dikatakan kayak gitu nggak sih? Kalau sengaja mah kencan dong. Depi. Gak baik lah kalau sama cowok kencan tuh gak baik. Tapi sekarang ada loh aplikasinya. Amin ya Allah. Ya enggak Iya, gitu. sampai akhirnya ya selalu berhubungan dan juga komunikasi lah, baik di kerjaan, baik di hobi, baik di yang lain-lain lah gitu kan. Orang Bandung mah semuanya begitu ya, apalagi musisi, apalagi dia atlet dan musisi kadang-kadang bersinergi juga di satu kerjaan yang sama. Bersinergi itu. Ya bener sih, saya juga sebagai orang Bandung kadang Ya. sering ketemu orang, Nah, ternyata si gitu. ini tuh kenalan si ini, Nah, kenalan si gitu, ini gitu kan. iya kan. Sering banget sih. Ruang lingkupnya di situ-situ Bandung juga. mah dari benar. Gitu. Bener kayak Tapi someah kan? sama ya. Tapi Somea. ayo we Kang Nu. Ayo kan tapi kan sebelum mah. Ayo ayo. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat orang seperti itu ya. Iya. Benar. Nah, terus Rosemary nih ya. Oh iya, band saya. Iya, band Nah. Rosemary. Itu tuh yang paling terkenal tuh lagu Supergirl. Oh asik. itu Oh, itu doang. Supergirl, Itu Supergirl. kan yang paling terkenal. Di antaranya masih banyak dong lagi lagu-lagu yang lain. Nah, Iya, mungkin kamu taunya Supergirl ya. Because you're a strong girl. terus dong. I can see, yes. Nah, itu tuh awal lagu itu tuh gimana sih, Kang? Oke. Maksudnya pertama Oh, gitu-gitu. iya. Oh, ini sudut pandangnya ke musik ya. Boleh. Ya, satu-satu, Kang. Aing heula aing. Boleh. Oke, Rosemary band yang sudah cukup lama ya, terutama melintang juga di dunia perindian gitu ya. Indie dalam tanda kutip DIY, do it yourself. Iya. Dan lain-lain. Oke, si indie ini, si Rosemary ini emang selalu apa ya, bertahun-tahun dari tahun 97 ini selalu punya karya. Dari karya itu sampai akhirnya kita bisa jauh lah sampai ke Indonesia, jalan-jalan tiap minggunya gitu ya. Jadi Supergirl adalah salah satu karya yang saya buat juga. Dari lagu itu pun kita menjadi sedikitnya dikenal sama teman-teman di sini, baik di sini maupun di luar kota dan dimanapun yang seneng sama band Rosemary. Gitu aja sih sebetulnya, simpel. Jadi
bisa dibilang lagu si Supergirl ini tuh kayak ikonnya nggak sih? Kalau dibilang icon sih banyak juga dari lagu-lagu yang lain, itu selera sebetulnya. Kalau Supergirl kebanyakan yang senangnya sama perempuan gitu ya, karena emang lagu itu saya buat khusus buat perempuan, sesuai dengan judulnya. Iya, Supergirl. Supergirl. Iya. Yes. Nah, terus kita lanjut ke Kang Zalnando. Wah, bahaya ini mah. Berarti Kang Zalnando tuh udah berkarir di dunia bola tuh dari kapan sih? Kalau berkarir mas dari kalau bermain bolanya itu Dari lahir. kelas 3 SD pun udah ikut sekolah sepak bola ya. Cuman kalau berkarir secara profesionalnya itu dari 2015. Dari 2015. 15. Di Persib 2019. 19. Oke. Nah, kan menurut Akang nih ya, sudut pandang Akang. Kalau tadi kan Kang Ing, sekarang aku mau nanya sama Kang Siap. Zalnando. Sudut pandang benar Sudut pandang AA mengenai nih sepak bola di Indonesia, khususnya di entertainment lah gitu. Menurut Akang tuh gimana sih sekarang kayak gitu? Ini sudut pandangnya secara teknis sepak bola atau secara hiburan masyarakat? Boleh dari dua-duanya sih. Kalau secara teknis mah ya, kalau sepak bola Indonesia itu lebih baik ya, lebih baik. Jauh Terus berarti. tapi ya plus minus lah. Kalau secara hiburan pasti jauh akan lebih menghibur lagi lah sepak bola Indonesia itu. Cuman kembali lagi kepada kayak tentang masalah apa ya, infrastruktur dan lain-lain di sepak bola Indonesia juga pasti banyak lah yang perlu ditingkatkan lagi, banyak PR. Banyak PR. Setidaknya kalau infrastrukturnya sudah bagus mah kan enak buat yang usia dini itu untuk mencapai level di Asia dan dunia pun lebih mudah gitu. Sebenarnya itu sih, lebih ke infrastrukturnya aja kalau untuk sepak bola Indonesia. Nah, terus pasti kan di tengah perkembangan tuh yang kata Kang tadi pasti ada tuh yang namanya kekurangan dan sebagainya di di antara yang bagus-bagusnya gitu kan. Nah, menurut Akang nih, biar sepak bola Indonesia tuh lebih berkembang lagi dan lebih terkenal lagi di selain di Asia dan di ASEAN gitu. Supaya lebih meningkat gitu. Gimana? Pilih saya jadi ketua PSSI. Soalnya kemarin kenapa kan? Gak apa-apa sih. Bagus. Ya sebenarnya ya kalau saran dari pemain ya, secara dari pemainnya untuk sepak bola Indonesia lebih maju sih sebenarnya bukan masalah siapa pelatihnya, siapa ininya, bukan masalah itu, tapi masalahnya adalah infrastruktur. Kembali lagi ke dasarnya, ke grassroots-nya lah, akarnya untuk usia dininya, kurikulumnya dan lain-lain, sama fasilitasnya. Sebenarnya kalau itu udah ditunjang, udah sebenarnya sih Asia dan dunia mah tuh menunggulah. Jadi sebenarnya kalau untuk memajukan mah udah itu aja sih, fasilitas sama infrastruktur dan support pemerintah. Support dan dari terutama ya support dari pemerintah dan ya banyak lah dan nih tadi kan beberapa pertanyaan aku ajuin sama kalian nih. Kalian ada mau nanya nggak sih sama aku atau sama Ya sebetulnya kita, gitu? gini aja, bukan pertanyaan sih sebetulnya. Jadi yang harus dari kita bilangnya apa nih, sublim Lah. Sublim. Ya, sublim. Buat Sublim dan teman-teman semuanya, bahwa hidup di dalam kota yang sama selalu khususnya ada di antara atlet dan entertain atau sepak bola atau musisi gitu ya, emang sinerginya sangat besar gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa memungkiri itu pun baik musisi maupun pesepak bola mempunyai hobi dan juga akar yang sama sebetulnya, caranya sistemnya yang sama. Untuk memajukan sesuatunya sebetulnya sama aja. Balik lagi dari kitanya, kalau ngobrolin tentang bakat mah kan langsung dari Tuhan ya. Kalau untuk mengembangkan bakat itu kan itu balik lagi ke kita. Tapi yang penunjang untuk kita bakatnya lebih besar itu juga harus ada fasilitas yang baik juga dong, gitu kan. Itu makanya sama-sama aja sih membutuhkan satu fasilitas yang bagus dan juga support system yang bagus.
Dan saya yakin sepak bola Indonesia maupun juga entertain atau dari musisi Indonesia, kalau kita lebih berani dan lebih beruntung dan lebih bersinergi, saya yakin lebih dikenal sama dunia. Begitu sih. Terutama dari Bandung ya. Iya betul. Asik tuh. Bandung gitu. tuh dikenal banget sama fashion ya. Betul, fashion, kota fashion. Fashion Fashion dong. Yes, Paris yes. Van Java. Wah, bahaya. Parisnya Karena Jawa. nggak sih kan enggak kan bajunya? Enggak, ini enak banget ini bahannya apa? Ini lamak ya? Wah, lamak. Nggak gitu atuh. Ini enak banget ini. Enak. Dry fit gitu ya. Dry fit, Nah, bahannya ini dari sih Paris. sebetulnya mau yang ditanyakan adalah kenapa harus kan tadi kan ngobrolin tentang ada fashion ya. Kenapa nih dari Sublim Bandung memilih untuk peralatan olahraga? Apakah potensi olahraga di Indonesia atau di Bandung ini sangat besar? Untuk produk sebenarnya kita nggak bergerak di olahraga aja sih Kang. Sebenarnya kita banyak juga, ada kita bikin sajadah. Oh, Ya peralatan sajadah mukena kita bikin. Oh iya? Dan lain-lain. dry fit? Enggak. Dry Polyester sekali. Polyester. Biar gak gerah ya. Atau Biar quick bisa dry itu quick dry. Quick dry. Cuman memang untuk main, jadi memang terkenal sekali si Sublimin itu memang bikin jersey gitu. Yes. Kan banyaknya tim dan sebagainya. Betul, gitu. karena saya lihat di media sosial ataupun sekarang saya lihat di teman-teman atlet, saya lihat, perasaan kenal ya, Sublim, terutama ya dari teman-teman atlet ya, saya lihat Sublim, keren juga, berarti nyaman kalau mereka pakai, gitu kan. Saya lihat pun konteksnya bukan mereka pakai itu bukan ketika berolahraga, tapi ketika sedang beraktivitas sehari-hari. Karena kita juga memang sengaja bikin beberapa desain yang nggak cuman bisa buat olahraga, tapi ketika kita jalan main juga pakai jersey itu tetap keren gitu loh. Kalau buat manggung Bisa aja Wih, dong. bisa. Kalau Kan misalnya ngesangnya kan sama-sama. ngesangnya Ngesang tuh. tapi bikin jadi mendem gak sih keringatnya, maksudnya jadi bau gitu. enggak sih, cuman jadi lebih cepat kering aja sih kan Ah, kalau dry fit. dry Karena fit kan, kan cepet keangin-angin kering. ya. Keangin-angin gitu. bahasa Kalau katun bahasa kan- Jerman keangin-angin. Angin. Lamun katun mah kan dia ke bahannya kan Ya. resepnya gitu. Jadi kan yang harus diketahui kan pori-pori kita berbeda. Baik perempuan sama laki-laki kan pori-pori laki-laki itu sangat besar. Nah, kita tanya nih ke yang punya pori-pori lebih besar, ini dia kan karena dia beraktivitas latihan bola, main bola hampir tiap hari. Menurut kamu ini gimana, Nan? Kalau menurut saya ini enak banget ya. Ini enak, menurut saya enak. Terus yang paling penting tuh dia nggak meninggalkan keringat gitu. Oh, ini teh. Iya, kalau bahan gini nih pasti dia keringatnya nggak ninggal, dia jatuh aja keringatnya. Itu kan kalau keringatnya banyak nempel di baju kayak bahan katun lah. Itu kan nggak nyaman. Nggak nyaman buat sepak bola, buat atlet ya. Nah, sini juga tuh. Tapi ini emang custom ya? Iya, custom. Enggak ini dalam kok ada bulunya gitu. Ini bahan mesin dulu. Oh iya, tapi asik lah. So far saya pun musisi, saya ngerasa ini nyaman. Iya. Bukan karena kita lagi bikin konten ya, tapi emang bener-bener pure penilaian saya karena saya orangnya fashionable banget. Yang selalu bergonta-ganti gitu ya. Kalau Bergonta-ganti. Manging fashionable, kalau saya fungsionable. Benar. Fashionable. Saya bilang ini ya nyaman lah. Ini sudah beberapa kali saya pakai Sublim Bandung ini, dikirim juga di teman-teman dari Sublim Bandung. Menurut saya nyaman. Bahkan ketika saya pakai tidur pun malam-malam udah redang. Jadinya Thank you banget enaknya. thank Iya. you. Ini testimoni ya. Iya. Kalau saya bilang jelek ya pasti jelek. Saya bilang banyak orang kudu ngomongkeun alus tapi kabatur tapi harudang kieu misalkan gitu kan. Makasih Ya kan? banget loh atas Iya. testimoninya. Iya. Dan ini tuh apa sih, sistem apa ya Kita disebutnya? di Sublim Kang. Jadi Sublim. kalau Sublim itu pemindahan kan kita tuh pertama printingnya tuh di kertas. Printing di kertas dulu. Habis di kertas di printing baru kita di Sublim atau di press pakai mesin panas ke bahannya. Ajakin dong kapan-kapan pengen lihat prosesnya. Boleh lah nanti kita main Ini press. benar-benar pengetahuan loh, ya kan? Suatu saat Ajakin ya. nanti kan, Iya boleh lah. kalau saya ngejelasin ke anak cucu saya. Asik. Mungkin nanti anak cucu mah udah hologram. Asik benar. Tapi ini Sublim tuh emang bukan sekedar nama doang ya, tapi emang prosesnya adalah namanya Sublim. Jadi kita sengaja sih namanya Sublim Bandung biar ikonik gitu kan ya. Ya. Kalau kualitas color
aman insya Allah bagus lah, mau warna yang secerah apapun bisa kita pakai mesinnya Epson. Drop color nggak kalau dicuci? Drop color enggak sih, Enggak. Misalkan mesin cuci kan kadang-kadang jahat tuh mesin cuci teh ya. Bikin si color berkurang dan lain enggak. Terus tidak menciut kah? Enggak sih kalau menciut. Kadang-kadang suka ada. Kan mau dibakar lo menciut. Ya kadang-kadang saya suka pakai produk olahraga juga yang bikin. Pertama beli saya pakai enak gitu ya, walaupun dengan brand-brand besar gitu ya. Tapi setelah 1 kali atau 2 kali cuci, nah orang mau ngabadagan gitu, apakah saya membesar ataukah ada sesuatu dengan yang saya pakai. Ternyata setelah diobservasi, oh ternyata mengecil setelah beberapa kali cuci. Mudah-mudahan Sublime enggak ya. Kita buktikan nanti. Kita cuci terus sehari 5 kali coba. Sekarang buktiin aja. Iya bisa. Begitu loh. Ih mantap ini. Tapi enak kan coba. Terus kalian. Iya, Kalian tuh biasanya suka main kemana aja sih atau ngapain aja? Kegiatan. Kalau misalnya berdua, gitu kegiatan kalian dalam berteman gitu. Selain main-main apa gitu? Selain hobi ya, tentunya kalau ngobrolin tentang saya berhobi musik, ya kadang-kadang Nando juga kan dia juga punya tempat untuk entertain juga. Jadi kalau musik ya kita kadang-kadang suka bermain musik atau dia suka lihat musik atau saya langsung kalau saya musik. sih lebih ke penikmat ya. Penikmat saya makanya sebenarnya jauh sebelum bertemu dengan Mangga juga saya tuh penikmatnya Rosemary juga. Si penikmat. Berarti kalian ketemu tahun berapa sih? Sekitar tahun 2019-an. Oh, berarti pas awal-awal di Persib datang lagi ya. Iya, pas kan dia lama di luar Lamanya Bandung. di Palembang saya. Masa mudanya itu pendidikan sepak bolanya ya, di luar Bandung begitu. Nah, kalau ketika dia main bola, saya pun kan bekas pemain bola. Jadinya pengen menyalurkan hasrat main bola ya harus sama profesionalismenya dong. Dengar-dengar Akang tuh dulu sempat sekolah bola juga kan ya? Iya, lama. Cuman sampai mau berhasil, tapi salah belok gitu. Kok begini ya? Karena banyak godaan ya ketika ABG ya. Kok jadi senang bermusik begitu. ABG itu berarti umur berapa, Kang? Waktu itu ABG saya mah ya umur 5 tahun. Pubernya 5 tahun. Ya beberapa tahun yang lalu lah. Beberapa tahun yang lalu. Berarti masih baru-baru dong. Ya, begitulah. Nah, jadi ketika saya pengen belajar lagi main bola atau sekedar mencari keringat yang benar-benar fun itu lebih enak langsung sama ahlinya dong. Oh, iya. Gitu. Saya bilang ahli dong. Ya kan karena dia pemain bola Liga 1, liga teratas, kasta tertinggi di Indonesia. Dan di sebuah klub yang menurut saya salah satu terbesar juga di Indonesia, bahkan di Asia. Betul. Jadi bukan main-main, ini atlet itu lihat tuh lututnya juga. Wah, ini mah dari ini. Kopong nggak? Emang kenapa? Dulu mah gini suka ada nggak sih, Kang? Anu di gini-gini. Ini mah full. lututnya juga dari gipsum. Udah full. Iya, kuat banget. Begitu loh. Jadi sinerginya sangat luar biasa sekali antara musik dan sepak bola. Balik lagi sama fashion ya. Nah, fashion. Aku mau nanya lupa. Ngaruh nggak sih kalau misalnya fashion tuh sama mood? Misalnya Akang mau manggung atau Akang mau main? Ngaruh banget. Ya masa kalau ya fashion termasuk nih, misalnya masa ke lapangan, misal mau latihan lah, pasti kan pengennya tuh yang terbaik lah soal fashion. Misalnya mau masuk ke lapangan, misal mau ke stadion aja kan pasti berpenampilannya mandi, pakaian yang menurut kita bikin pede, kita pakai sepatu, pakai setelan, topi, macam-macam. Sebenarnya untuk kepercayaan diri ketika di lapangan nanti pas nggak karena kan ya kalau di itu sendiri kan misal kalau masuk stadion aja ada banyak orang kayak gitu-gitu puluhan ribu orang yang melihat kayak gitu-gitu. Betul. Jadi ngaruh banget. Kalau Akang gimana nih? Iya tentu dong, fashion adalah salah satu kebutuhan hidup juga menurut saya. Tapi kalau Neng misalkan nanya ke AA gitu ya, fashion seperti apa, saya orangnya tidak punya karakter, tidak punya karakteristik. Saya tidak suka ini, saya sukanya itu enggak. Kalau mengenai fashion, saya orang yang tidak punya selera. Selera saya adalah apa yang saya pakai itu selera saya. Apa yang saya pakai dan nyaman,
itu benar-benar Dan selera suka. saya. Walaupun warnanya harus hijau bagadon, misalkan kudu pink hijau begedot teh lipan warna apa CET itu mah? gitu ya. Hah? Hijau begedot teh apa? pink kayas lipan CET dan kalau menurut saya nyaman, ya sudah. Saya tidak peduli buat orang-orang yang menilai saya Iya benar. itu pantas gitu. Kalau menurut saya nyaman nggak apa-apa. Ya Makanya kadang emang yang perlu kita, maksudnya kita pakai baju ya karena kita suka kan, bukan betul, orang lain suka. nyaman. Nah, sekarang kita pakai baju yang orang lain suka tapi kitanya nggak nyaman kan. Nah, eta tong Nggak enak maksakeun juga, teh, benar, tong maksakeun. benar. Jangan mau jadi kayak orang lain juga, mengikuti Benar, fashion benar. orang lain juga. Lebih enak jadi diri sendiri Iya, kok. betul. Even hanya kaos sangsang dan sarungan, menurut saya enaknya. Benar-benar. Iya. Bahkan ketika manggung, ketika saya nggak nyaman, moodnya lagi nggak nyaman, saya nggak pakai baju. Itu saya nyaman. Iya. Begitu kan? Ya Itu saya fashion nyaman. mah bukan hanya penampilan. Betul. Tapi kenyamanan. Kenyamanan. Fashion itu kan balik lagi ke diri sendiri. Betul. Gitu kan, karakter Anda seperti apa, nyamannya seperti apa. Kalau memaksakan seperti orang lain ya benar udah Udah benar. gitu, dan nggak enak makainya. Ya kan? Bin nggak nyaman tadi, Betul, menurut saya betul. mendingan jangan seperti itu. Iya, iya. Begitu. Tapi kita harus sewajarnya menempatkan diri kita Ya. ketika sikonnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi kondisional lah. Jadi kalau nanyain karakter saya seperti apa, saya tidak punya karakter, saya tidak punya selera. Apa yang saya nyaman itu selera saya. Gitu sih. Iya, ini kan di tengah antara kalian suka nggak sih sama pekerjaan yang kalian lakukan hari ini? Ya iya tuh. Suka kan? Iya. Pasti suka kan? Iya. Pasti Ah. yang namanya kerjaan ya, maksudnya hobi yang dijadikan pekerjaan, Nah, pasti lama-lama akan ada dong masa dimana kita yang namanya bosen. Oh, iya. Oh ya bosan Tentu mah pas dong. Pasti ada kan? pasti ada. Pasti Iya, ada. tentu Pasti dong. ada kan, Makanya. si bosen tuh pasti datang. Benar, benar. Aku mau nanya nih, kalau misalnya kalian tuh cara menanggulangi si rasa bosan itu gimana sih? Cari kegiatan lain. Yang di luar itu. konteks, Ya. di luar konteks yang seperti kita lakukan. Makanya saya punya prinsip, saya harus mencoba Sering dulu. coba gitu. Walaupun nggak suka, saya coba dulu. Kalau benar-benar nggak suka, ya jangan. Berarti nggak nyaman dengan hidup Anda. Kalau menurut Anda kok ada serunya ya, ya silahkan gitu kan. Jadi berani mencoba, berani apa ya, Ya. dan selalu menjadi orang yang pengen tahu gitu. Nah. Itu sangat asik menurut Benar, saya. sih. benar. Begitu. Nyobain hal-hal baru dan Betul. itu tuh yang bikin kita ketemu orang-orang baru. Ya, ketemu itu relasi bonusnya. baru, pengalaman dan sebagainya. itu bonusnya. Kecuali kalau kamu menjadi orang buha gitu, ya udah kita Jangan, cicil cewek buha di dulu, mah. tak gitu kan. Tapi kan banyak juga yang seperti itu. Berarti dia nyaman hidup seperti itu. Tapi kan kita hidup manusia itu bersosialisasi ya. Masa hidup segan mati tak. Apalagi itu, ya. Apalagi di Bandung. Wah di Bandung mah rugi. Rugi Rugi kalau kalau nggak keluar nggak gaul mah rugi. itu kadi itu Ah. jeung sasahama rugi gitu. Karena di Bandung segala ada. Terus aku tuh mau nanya Kang, Cek nanya naon kan deui. suka nih sama hobinya katakan, tapi walaupun ada bosan. Nah, Nah, hal yang nggak disukain dari hobi masing-masing atau pekerjaan hari ini masing-masing gitu. hal yang tidak disukai Misalnya ya. apanya gitu kan? Kalau misalnya aku tuh suka nulis nih, aku suka nulis, tapi sekarang lagi jarang nulis ya. Suka nulis. Yang aku nggak suka tuh kenapa aku harus ngerasain dulu sedih gitu, baru aku bisa nulis puisi yang bagus gitu. Oh, Itu tuh nggak suka ya. Iya, karena aku harus sakit kan sakit ya. Iya. Nah, itu gitu. tuh gimana gitu menurut Akang tuh kayak gimana gitu? Ya kalau misalkan dari main bola mah ya cedera dan lain-lainnya ya, itu kan. Salah gitu. satunya. Sama ini sih sebenarnya dari gaya hidup lah, gaya hidupnya yang harus strict. Karena emang tuntutannya seperti itu ya, harus disiplin. Jadi akan monoton. Itu sebenarnya sih yang yang bukan gak disukain ya, cuman Hati kadang tidak hati itu menerima. kadang pengen pengen Ambak gitu. pengen bebas sebebas merpati. Tetap kita punya tuntutan, jadi akhirnya ya itu namanya profesional tuh. Tapi bukan tuntutan yang dipaksakan kan. Bukan tidak dipaksakan, tapi jadi Ya, tetap lebih ada. profesional aja. Oh, keinginan saya pengennya, ya keinginan mah pengennya mah ya bebas ya, cuman tetap profesionalitas pekerjaannya harus udah tiga yang udah sehari-hari lah, latihan, makan, tidur, udah itu udah pasti Iya. dilakukan oleh seorang atlet lah. Dan itu rutinitas dari saya bertahun-tahun itu tuh.
Sare. Ya orang kan sare, buat Sare sare. dahar. Ya. Sare dahar ngesat sare dahar ngesat. Itu makanya. Tapi kan ada kenikmatan tersendiri cuman dari ada situ. akan tapi ya dicarilah kenikmatannya, akhirnya mencari kenikmatan dari ketiga hal ini apa ya. Iya. Oh tidurnya sambil dengerin lagu, makannya sambil nontonin drama-drama. Iya betul. Iya. Korea sekarang lagi Asik. Kalau Kang ini mana tuh? Iya, paling lagi hal yang kurang disukai dari pekerjaan saya sebagai musisi adalah ketika kita dituntut untuk produktif, untuk bisa menghasilkan karya, untuk bisa menyenangkan orang lain tapi menyenangin diri sendiri nggak bisa. Ngerti nggak? Kan entertain itu harus menghibur, harus selalu siap. Betul. Harus selalu siap untuk menghibur orang lain. Itu kan tuntutan pekerjaan kita. Sama dengan sepak bola. Mungkin mereka mengharapkan penggemarnya adalah menang terus. Sedangkan kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak bisa seperti itu. Sama pun dengan seorang musisi. Kalau musisi harus dituntut untuk mempunyai karya untuk bisa lebih produktif dan untuk bisa lebih bekerja kembali gitu kan. Sedangkan kitanya tidak bisa, lagi nggak mood, lagi nggak bisa, ataupun lagi benar-benar stuck. Iya benar. Sedangkan tuntutan ada gitu kan, supaya bandnya lebih eksis juga. Iya. Nah itu kadang-kadang hal yang tidak menyenangkannya jadi seperti itu. Jadi makanya let it flow aja dulu. Begitu. Pokoknya dan memang siapa yang menjadi tuntutan gitu Ya. dan paksaan tuh Ya. memang kadang gimana gitu. Betul. Tapi dah kudu gitu ya. Iya betul. Lebih ke situ Tapi kan ada batasannya antara kudu dan enggak. Iya betul. Kalau kita bisa manage time-nya, manage waktunya, manage ke diri sendirinya dengan cara yang lebih baik, biasanya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kan hal itu tuh kayak cuman sekedar mungkin 2-3% dari sekian persennya yang menyenangkan kan gitu. Nggak mungkin sebanyak itu. Betul. Makanya akan 0,0% iya, betul. lah. Makanya akan sampai hari ini masih bertahan di dunia Betul, yang sama. karena kita sudah bisa memulai manage waktu Iya, kita. betul. Dan main bola tuh itu latihan dulu. Kan kita juga tuh harus punya hati. Iya, benar. Ada pengen Bobogohan, bobogohan, pengen makan-makan yang dilarang misalkan begitu. Makan dilarang dalam artian kan atlet harus terjaga Jadi makanannya. cheat day biasanya. Nah, Cheat gitu. day. Walaupun itu cheat dan dilarang atau dosa, kalau menurut diri sendiri bisa senang, menurut saya itu nggak apa-apa. Cheat day. Cheating nggak boleh ya. Iya, kalau cheating mah itu mah kan cheating. ya bisa weh. Ya kumaha ya. Kan tahu sebab dan akibat. Kita mah ya kan Iya. sebab akibat hitam putih positif negatif minyak air Iya. gitu kan. Iya, Itu mah kita yang milih sendiri. Iya. Mau ikut kemana. Kita tahu konsekuensinya ya. Nah, Sudut pandang. Sudut pandang. konsekuensi dan sebab dan akibat. Akibat, benar Iya. tuh hukum alam. Nah, Gitu. terus apa sih yang bikin kalian tetap bertahan Yang tetap bertahan karena kita cinta dengan pekerjaan kita. selain cinta? Selain cinta ya sudah kagok anjlom bahasa Jerman. Benar, Iya. bahasa Jerman kagok Nangis asli. kagok yang gak saya kumadai gitu kan. Iya begitu. Dan itu melalui pekerjaan seperti inilah kita bisa menemukan jati diri kita. Iya, benar. Begitu sih. Mungkin kalau saya tidak mengenal musik, mungkin saya menjadi seorang aktor misalkan. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Tapi ini akan pantas sih jadi aktor. Wah, aktor. Teman-teman saya juga pemain teater tuh kayak gitu-gitu. Kalau saya film kungfu zaman dulu. Kumpul boy. Berkarakter. Kamu kalau dia jadi pemain bola, nggak jadi pemain bola apa nih kira-kira dia? Nih, so menurut kamu kalau saya tidak jadi pemain Jadi bola, playboy. Suka dia. sudah poin. Jadi playboy, fuckboy. Fuckboy. Enggak, menurut saya dia bakalan jadi seorang pengusaha. Bisa. Apapun. Apa aja sih apa sebenarnya. aja. Ya, mungkin pengusaha ngadu muncang ya. Bisa Usaha jadi ayam, kan? peternakan unur-unur. Mundur. Iya betul. Tuh. Iya. Boy anjing. Padahal kan saya mau PlayStation. PlayStation apanya? Nah, kalau PlayStation. Sublim gimana Sublim? Sublim. Gimana nih? Lagi ada apa nih? Ada apa-apanya? Program apa gitu? Kalau kita mah ya jalan aja sih biasa. Ya, alhamdulillah rame aja orderan mah gitu. Kebetulan kan kita memang ngiklannya tuh mainnya di Google, Kang. Di Google. SEO. Enggak, jadi kita iklan dan sebagainya di Google. Oh, Jadi Google. kebanyakan customer kita tuh memang
bersumber dari sana gitu sih paling. Sisanya ya customer minta cepet-cepet dan sebagainya. Kebetulan saya juga merangkap menjadi admin kan. Oh gitu, luar biasa jadi admin. Iya. Di mana sih di Bandungnya? Di Ciputra, Ciputra 244, Cibenying. Deket Ciputra ya. Iya dekat. Sidoan. Sidoan tuh. Jalan Sido. Gitu. Sido Bukti ya, dari situ dekat lah ke. Gocitra. Iya Gocitra. Gocitra. Pahlawan. Maju dikit. Pas belokan lu ke Bojongkoneng sih kantor kita di sini. Iya gitu paling. Ini ada berapa bahan sih di Sublim teh? Oh, kalau bahan banyak sih. Pokoknya kita bisa di Sublim, yang penting ada bahan polyesternya. Polyester. Kalau Polyester mah udah pasti sih kok jersey. Polyester kan harus Sublim ya. Bis di Sublim tuh harus berpolyester. Terus kalau misalnya buat bahan kayak gini jersey itu kita banyak, ada bahan piku, ada Silvertech, Brazil, terus Polymesh dan sebagainya. Itu tergantung customer mau bahan apa sih. Minimal order? Kita satuan juga terima. Wish. Ya, luar biasa satuan. Satu. Kalau misalnya mau free design di 12 sih, di satu lusin. Mantap sekali. Ya paling gitu aja ya, Akang. Terima kasih. Ini luar biasa sudut pandangnya ya. Sudut pandangnya Jadi banyak kita kan pun, ini. iya. Sudut Jadi pandangnya. kita juga bisa tahu nih Sublim ini seperti apa. dan yang pasti mah bikin customer senang dong. Iya, Ini after sales service-nya ada nggak? Setelah penjualan ada servis berikutnya atau ada garansi atau apapun itu? Biasanya kalau misalnya garansi, kita kalau misalnya memang kesalahan dari kita sendiri gitu, biasanya kita bisa ganti juga atau bisa kita dealing sama customer-nya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya kesalahan dari customer, ya biasanya juga tetap sih, biasanya customer juga suka minta keringanan dan sebagainya dari kita gitu, untuk bikin lagi bisa dapat diskon atau apa kayak gitu sih Kang biasanya. Ini Instagramnya apa sih? Instagramnya kalau misalnya mau follow, kalian boleh follow @sublimbandung. Sublim Bandung. Coba kita cek nih. Sublim Bandung Biasanya Instagram. sana. Salah. Sublim Bandung ya. Pasti di Bandung dong. Iya di Bandung. Ya tuh sebenarnya kantornya ada 2 sih, kantor admin di yang Ciputra 244, satu lagi sama kantor produksi ada di Jalan Gang Rukun, Gang Bojongkoneng, Gang Rukun 3. Gang Rukun 3, Ciputra nomor 244. Iya. Saya follow ya. Iya dong. Nice. Iya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama dong, PT Saju Baju Indonesia, custom branding sublimation, asik. When imagination meet design. Nah, desainernya oke dong, ada dong. Iya dong, ada. Ada beberapa orang desainer. Jadi kita kadang-kadang kan customer suka bingung nih, mau bikin jersey kayak gimana nih. Takutnya gini sama dengan orang lain. Kalau begini takutnya jadi jelek. Nah, kadang-kadang kan suka bingung. Nah, Sublim ada konsultasi untuk desain. Ada sih, ada konsultasi untuk desain. Nanti bisa konsultasi, misalnya udah punya referensi desainnya seperti apa, nanti kita bisa bantu buat dikembangkan lagi desainnya gitu sih. Tuh kan ada model cewek kan. Iya. Oh iya. Playboy. Kan? Kalau misalnya itu mah matanya tuh langsung hijau. Langsung hijau. Oke, Sublim. Iya. Ih, luar biasa sekali. Sama yang last question, kalau misalkan bukan Profi sekarang jadi siapa gitu? Oh iya. Kenapa? Nih last question nih dari Akang kameramen, nice. Enggak. Kalau misalnya Akang gak jadi pemain bola dan Akang Ing gak jadi pemain band, kalian mau jadi apa? sok mangin dulu sok. Cok kamu dulu menjadi apa? Tentunya bukan jadi playboy ya. Mungkin saya bakal jadi mas-mas SCBD. usaha gitulah. Pasti saya mah bakal yang berbisnis aja. Karena saya orangnya suka hal yang tak pasti gitu. Jadi bisnisnya tidak pasti. Jadi saya seneng hal seperti itu. Banyak tantangannya gitu ya. Bener. Pasti sama Sublim juga kan. Awal merintisnya kan dari nol. Nah, saya suka sesuatu yang merintis dari nol itu. Jadi sekarang Akang tuh usahanya apa sih? Resto aja sih. Aja. Siap. Terus kalau Kang Ing gimana?
Kalau saya nggak jadi musisi, mungkin saya jadi model di Citayam Fashion Week. Jadi model. SCBD Sudirman, Citayam, Bekasi Yang Depok. pasti- Bekasi, Depok. Saya orangnya adalah orang yang selalu pengen tahu dari berbagai hal gitu ya. Bahkan saya pernah jadi pegawai DVD, Pegawai DVD. penjaga DVD. Oh iya. Poli. Saya pernah Ori dan bajakan saya nggak malu, tapi saya kan kerja. Oh. Karena saya jadi buruh pabrik pernah di daerah pabrik di Rancaekek. Karena saya pengen tahu, saya pernah bekerja sebagai buruh yang kalau antri dengan ribuan orang gitu kan. Macet ya, Kak? Yang kalau teman-teman suka kesal kalau para buruh demo, oh maaf itu saya. Oke, saya pengen tahu menjadi seorang buruh itu seperti apa. Saya pernah jadi apa, saya pernah jadi apa, semuanya pernah saya coba. Jadi kalaupun kira-kira jadi apa saya, mungkin saya tetap menjadi orang penghibur buat orang lain gitu aja sih. Mudah-mudahan sih kerjaan saya bisa menghibur, bikin orang lain senang, itu sudah sangat. Amin. Gitu loh. Nah kalau kamu mau jadi apa? Ya. Artis TikTok ya. Aku mau jadi apa ya? Kan tadi penulis nih, dia penulis. Enggak sih, Kalau aku nggak mau jadi penulis. Aku cuma suka aja nulis gitu. Aku mau jadi. Aku tuh sebenarnya pengen punya usaha juga sebenarnya, karena aku juga kadang sama hal-hal kayak gitu kan punya sendiri gitu. Yeah. Jadi terkesan kayak wah, Yeah. ini punya gua nih gitu. walaupun kekecilan Iya dulu gitu, tapi walaupun sendiri. kayak gitu. Berarti kamu tuh cocoknya jadi entrepreneur menurut saya. Jadi seorang bisnis muda lah. Apapun Pengen gitu ya. bidangnya. Mungkin dari desain, mungkin dari fashion, mungkin dari UMKM. Tahu UMKM nggak? Usaha mana? Iya. Rumah mana? Em, Tapi yang penting halal, bener nggak? Dan bikin yang penting mah hati senang. iya betul, halal dan Gitu. bikin senang dan Iya. nggak menggaduhkan ya Kang ya. Menggaduhkan Benar. hati jadi orang ketiga. Tapi Lapor gitu. tapi menggaduhkan nggak apa-apa, asal ada peredamnya. Asik. Jadi ada peredamnya bisa. Bisa. Yang penting mah hati senang dulu aja kalau happy. Jadi ya. ngejalaninnya teh Nah, nggak ngerasa kebebanin gitu betul ya. banget. Walaupun sekumaha aral ge gitu. Betul, Masih senang. betul banget. Iya paling gitu aja ya sudut pandang kami. Wah ini mah nggak akan bisa sebentar kalau ngobrol Iya, sama nanti kita. kalau misalnya Ya, nanti mungkin ada episode 2 ya. Lagi mah boleh lah. Nanti kita atur buat episode 2-nya ya. Mungkin ada narasumber yang terbaru. Bisa kita lihat di sudut pandangnya Sublim Bandung. Sudut pandang Ini sendiri. pasti seru nih, oke? Siapa lagi ya next ya? Ya. Iya. Udah paling gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Ini dari Kang seorang atlet Kang? ya, Kang. Siapa yo? Ayo. Kangkung. Kang Anto dan Abang Ingu. Yes. Thank you. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sudut-sudut